Restini. Baik, terima kasih Naseri. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua ini ya. Ini dari non-reguler ya. Berarti perpindahan dari D3 ke S1 ya berarti ya. Ya. Nah, baik. Untuk kesempatan malam hari ini mungkin kita lebih ke sharing berarti ya. Jadi nanti mungkin saya akan sedikit memberikan tips saja ya. Tips bagaimana cara pengerjaan terkait dengan soal-soal form. Kemudian nanti coba kita aplikasikan ke dalam soal. Karena saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah sering mengerjakan atau malah sering ketemu pasiennya. Jadi nanti tinggal kita aplikasikan saja ke dalam soal ya. Jadi nanti ada beberapa trik dan tips yang perlu saya sampaikan dan mungkin mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ketika mengerjakan soal. Ya. Baik, mohon izin saya izin share screen dulu. Oke. Baik. Oke, baik. Sebelum nanti kita akan memasuki soal, ada banyak beberapa tips yang mungkin nanti akan saya sharing. Mungkin sama seperti tips-tips yang lainnya, tapi kita lebih mengarah ke aplikatif. Karena kalau kita lihat soal itu perkembangannya banyak, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita terpacu pada soal, kemudian kita banyak yang kita pelajari, nanti lama-kelamaan ada beberapa fase di mana kita ngeblank. Nah, disitulah. Untuk mensiasati hal-hal seperti itu, berarti kita harus tahu bagaimana tips dan triknya. Nah, meskipun nanti pada kondisi ngeblank, kita bisa memprediksi. Kalau enggak ini jawabannya. Nah, itu adalah salah satu kunci terakhir untuk mempermudah kita menghadapi hal-hal seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam soal, saya ada sedikit blueprint ya. Mungkin kalau kita berbicara blueprint secara umum, ini blueprint secara umum yang sudah ada di beberapa referensi tinjauan uji kompetensi nurse ya di Indonesia. Jadi nanti soal itu ada 3 komponen yang harus Bapak Ibu persiapkan. Yang pertama adalah etik legal dan peka budaya. Ini sebenarnya melekat pada semua departemen. Nah, kalau ini. Jadi tidak berdiri sendiri sebenarnya etik legal, tapi melekat setiap departemen. Kemudian yang paling banyak Bapak Ibu lah ini yang perlu kita siapkan, yaitu adalah asuhan dan manajemen asuhan. Ini sudah mulai dari pengkajian ya sampai evaluasi. Tapi dari presentase soal yang paling banyak itu adalah pengkajian dan menentukan diagnosa keperawatan. Presentasinya lebih banyak, sekitar 20 kalau nggak salah 25%. Nah, yang lainnya mulai dari implementasi sampai evaluasi kalau nggak salah sekitar 15%-an. Nah, di situ tapi tidak menutup kemungkinan kita harus tahu apa yang harus kita siapkan nanti ke depannya. Di situ. Nah, ini beberapa yang harus kita persiapkan. Kemudian pengembangan profesional ini juga melekat pada departemen. Jadi soal-soal nanti ada berbagai perkembangannya. Nah, karena hari ini saya memberikan contoh terkait dengan KMB dan Gadar, jadi nanti jadi satu kita gantian saja. Yang perlu saya tekankan adalah kita membedakan areanya dulu, yaitu area terkait dengan keperawatan medikal bedah dan area terkait dengan gawat darurat. Nah, kalau gawat darurat gampang mengenalinya Bapak Ibu. Jadi nanti pasti soalnya kalau nggak di IGD ya kan, kemudian gawat darurat atau mungkin soalnya kaitannya dengan kritis. Nah, di situ. Itu biasanya areanya. Nah, sekarang saya akan memberikan tips pertama untuk memudahkan kita untuk mengerjakan. Mohon izin Ibu Clara ya. Mungkin bisa di mute. Nah, oke, terima kasih Ibu. Nah, jadi tips yang pertama, Bapak Ibu nanti kalau saya biasanya mengerjakan soal untuk meminimalisir waktu, kan kita kan biasanya membaca soal 1, 2 kali ya, baru paham soal itu maksudnya apa. Jadi untuk mempercepat dan menghemat waktu, itu saya biasanya langsung membaca pertanyaan, Bapak Ibu. Jadi pertama adalah tipsnya adalah kita baca pertanyaan, kemudian setelah itu baru kita membaca
pilihan jawabannya. Ya, Bapak Ibu. Jadi pilihan jawaban itu kita analisis, kemudian baru kita ke narasi. Narasi itu terakhir. Jadi kalau sudah ke narasi berarti kita mencari kata kuncinya akhirnya. Kata kunci poin yang nanti akan kita gunakan. Nah, ketika kita sudah tahu kata kuncinya, baru nanti langsung kita memilih pilihan jawaban. Itulah nanti akan lebih efektif. Ya, Bapak Ibu. Jadi lebih efektif, mohon izin, Ibu Christine ya ini. Oke, terima kasih Ibu. Jadi nanti kalau sudah kita tahu kata kunci di narasi, kita menghemat waktu. Jadi bisa 1 menit itu bisa sampai 2 soal, ya 2 sampai 3 soal kita bisa selesaikan. Yang harusnya memang 1 soal 1 menit kita dikasih waktunya. Tapi dengan menghemat waktu tadi, kita tahu kata kuncinya, kita bisa menghemat 1 menit 1 sampai 2 soal sehingga nanti waktu di akhir kita bisa mereview ulang jawaban-jawaban kita yang sudah kita lakukan. Oke, kita akan contohkan dulu soal yang pertama. Baik, Bapak Ibu ini contoh soal sederhana ya, yaitu terkait dengan prinsip etik ya tadi presentasi di awal. Nah, jadi hari ini kita akan belajar dulu lah. Tadi yang saya contohkan terkait dengan tips pengerjaan yang pertama. Jadi hari ini saya banyak memberikan tips saja ya Bapak Ibu karena soal-soal banyak Bapak Ibu sudah paham, nanti tinggal dievaluasi lagi. Ya, mohon izin Pak Wahyu bisa di-mute mungkin. Mohon izin. Oke. Baik, cara yang tips yang sudah saya ajarkan tadi Bapak Ibu kita coba ya. Yang pertama tadi saya menginstruksikan tipsnya yang pertama adalah membaca soalnya dulu. Nah, ini Bapak Ibu soalnya ya. Nah, ini soalnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita membaca soal. Jadi apakah prinsip etik pada kasus tersebut lah? Ada beberapa kasus di mana pilihan A sampai E ini ada beberapa yang bukan prinsip etik. Jadi kita langsung bisa analisis akhirnya. Tetapi ingat Bapak Ibu, kita biasanya soal itu akan memberikan 2 jawaban yang hampir sama di dalam pilihan. Jadi kita dituntut untuk memilih salah satu yang terbaik. Nah, di situ. Jadi nanti ada pilihan, sekian dari pilihan, nanti ada 2 jawaban yang mengecok, yang hampir sama, yang kita dituntut untuk menganalisis itu mana yang jawaban yang terbaik. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kata kuncinya apa prinsip etik. Nah, prinsip etik berarti kan terkait dengan ini. A sampai ini semuanya prinsip etik. Oke. Ya, jadi kalau sudah seperti ini, baru kita ke narasi. Nah, narasi ini kita cari kata kuncinya lagi akhirnya. Ya. Jadi seorang laki-laki berusia 34 tahun dirawat di ruang penyakit dalam KMB nih ya, berarti karena diduga infeksi HIV. Hasil pengkajian nyeri menelan, terdapat kandidiasis oral, pemeriksaan HIV positif, kondisi pasien hanya diketahui istrinya. Perawat menolak menyampaikan kondisi pasien sebenarnya kepada anggota keluarga. Nah, pasien yang lain. Berarti di sini prinsip etiknya perawat melakukan prinsip apa di situ? Nah, kira-kira iya benar, menjaga kerahasiaan di situ. Menjaga kerahasiaan yang mana Bapak Ibu kira-kira? Confidentiality. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita kalau kita bisa tahu kata kuncinya, kita tidak akan lama-lama mengerjakan soal seperti itu ya. Dan yang paling penting yang saya ajarkan di sini adalah bukan berarti kita harus membaca soal itu 1, 2, atau 3 kali, tidak. Jadi cukup sekali saja tahu kata kuncinya, kita bisa mengidentifikasi hal seperti itu. Kita coba untuk soal berikutnya ya. Nah, ini areanya gadar Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau areanya gadar, tadi kalau KIB lah, kembali lagi. Tadi saya katakan bahwa etik itu dia melekat pada departemen Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi tidak hanya di KMB, tidak hanya di Gadar ataupun di mata kuliah yang lain bisa maternitas, anak dan lain sebagainya itu melekat dia. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, apakah respon yang tepat dalam menghadapi situasi di atas? Saya belum membaca narasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat kata kuncinya di dalam soal adalah respon. Nah, berarti kita analisis dulu A sampai E ini ya. Menjelaskan detail kondisi klien sejak awal, memberikan lembar dokumentasi perawatan untuk dibaca, menjawab setiap pertanyaan yang diajukan tentang kondisi klien,
memohon maaf karena tidak dapat memberitakan kondisi klien, mengajukan untuk bertanya secara langsung kepada pihak keluarga klien. Nah, Bapak Ibu, ini adalah keunikan kita kalau kita sudah tahu kata kuncinya. Tanpa kita membaca narasi A sampai E ini, Bapak Ibu sudah bisa memprediksi. Kalau nggak salah jawabannya pasti mengarah ke D. Nah, di sini. Karena dari semua narasi yang A sampai E di sini, ada beberapa narasi yang tidak patut dilakukan perawat. Gitu kan analisisnya. Jadi sebelum kita baca narasi, kita sudah tahu jawabannya. Itu fungsi dari kita mengetahui kata kunci di pertanyaan dan menganalisis soal. Tapi jangan percaya dulu Bapak Ibu, ya. Kembali lagi kita harus ke narasi untuk memastikan apakah benar tadi analisis kita jawabannya ada di situ, ya. Seorang laki-laki berusia 63 tahun dirawat di IGD, ya. Kesadarannya di sini komposmetis, ya. Ini mengecoh sebenarnya Bapak Ibu, ya. Dikasih data-data seperti ini, ya. Nah, ada diare, tensi sekian, frekuensi nadi 100, ya, frekuensi napas 20. Pasien didiagnosa diabetes mellitus dengan luka gangren. Ya. Suatu ketika perawat keluar dari ruangan IGD dan seseorang tetangga menanyakan perkembangan kondisi klien. Nah, tadi kan sudah jelas ya Bapak Ibu, sama seperti tadi, perawat harus menjaga prinsip profesional dan etiknya di situ. Jadi kalau kita analisis di sini A sampai E, ya kita mengarahnya ke D akhirnya. Nah, tadi kan sudah kita pastikan sebelum saya membaca narasi kita sudah tahu oh jawabannya kayak gini D. Untuk memastikan kita kembali ke narasi. Nah, contoh ini adalah tips yang pertama yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Jadi nanti yang pertama manfaat tips di sini adalah bisa menghemat waktu dengan sekali baca, ya. Tidak usah berkali-kali membaca. Yang kedua, kita bisa menentukan jawaban sebelum kita menentukan narasinya atau membaca narasinya. Tapi jangan percaya dulu. Kita harus membaca kembali narasinya untuk memastikan apakah benar analisis jawaban kita di A sampai I itu sesuai dengan yang ditujukan di narasi. Ya, itu yang harus kita gambarkan. Jadi tips yang pertama, Bapak Ibu mudah-mudahan nanti bisa terapkan tidak hanya di departemen KMB dan Gadar ya Bapak Ibu, nanti di semua departemen Bapak Ibu bisa terapkan. Kemarin itu saya ada mahasiswa reguler dan non reguler sudah menerapkan prinsip ini, dia bisa menyelesaikan soal 180. Itu kurang lebih 1,5 jam, hampir 1,5 jam lah, ya. Dia bisa menyelesaikan 180 soal dengan membaca 1 menit 2 sampai 3 soal akhirnya. Kemampuannya memang biasa-biasa saja, tapi kemampuan analisisnya yang bagus. Nah, di situ. Jadi soal itu sudah ada jawabannya, bahwa tinggal kita menganalisis mana yang terbaik dari pilihan jawaban itu. Itu tips pertama. Nanti sambil jalan kita berikan tips-tips yang lainnya, ya. Karena kalau saya mengajar yang sudah di rumah sakit itu lebih mudah. Kita hanya sharing-sharing tips-tips saja, ya. Kalau ilmu kan sudah melekat, Bapak Ibu sudah pegang pasien. Berbeda kalau saya mengajar reguler. Kalau reguler tuh saya jelaskan satu-satu, Bapak Ibu, ya. Saya jelaskan satu kayak dengan teorinya, ya. Tapi kalau saya mengajar non reguler atau perpindahan dari D3 S1, saya lebih mudah karena saya akan lebih banyak memberikan tips dan Bapak Ibu nanti tinggal mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat di rumah sakit. Nah, di situ. Oke, next ini tadi pembahasannya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat prinsip-prinsipnya tadi ada menepati janji, kejujuran, otonomi, berbuat baik dan kerahasiaan. Bapak Ibu bisa nanti dihafalkan ya. Tapi saya rasa sudah hafal semua ya. Tapi nanti ingat Bapak Ibu tidak hanya di KMB dan Gadar, nanti juga di departemen lain akan melekat prinsip-prinsip ini ya. Oke, baik kita next ke soal berikutnya. Nanti sambil jalan kita tambahkan tips-tips yang lainnya. Nah, ini terkait dengan konsep Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita identifikasi soal-soal hukum nanti bisa Bapak Ibu catat dan persiapkan ya. Yang pertama, kalau kita masuk ke Departemen Gadar dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita masuk ke Departemen Gadar, prinsipnya adalah biasanya soal-soal itu mengarah ke airway, breathing, circulation dan disability. Mungkin ada beberapa ya. Kita fokusnya ke situ. Nah, apa saja yang nanti soalnya yang diberikan? Satu Bapak Ibu terkait dengan guideline. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya guideline algoritma mungkin kalau di rumah sakit yang lebih sering dengar. Contoh algoritma terkait dengan pasien stroke misalkan. Algoritma pasien terkait dengan STEMI, non STEMI itu biasanya masuk dan yang paling banyak Bapak Ibu
algoritma yang muncul adalah terkait dengan BHD. Nah, di situ bantuan hidup dasar atau BTCLS yang sudah melekat, atau yang advance nanti kalau ada soal-soal kritikal biasanya ACLS, tapi jarang. Nah, di situ. Karena kita masih basic semua, jadi nanti paling banyak ya BTCLS mengarahnya di situ. Jadi nanti direview saja. Nah, yang kedua selain algoritma yaitu triase Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi diingat-ingat kembali atau yang di sini bagi yang sudah di IGD sudah melekat bahkan sudah ahlinya ya. Nanti akan muncul soal-soal triase itu. Nah, kemudian yang ketiga algoritma triase, yang ketiga adalah terkait intervensi atau menentukan intervensi yang sesuai dengan kasus ya. Jadi ada pengkajian dan intervensi. Nah, di situ melekat juga diagnosa keperawatan, itu yang paling banyak yang muncul. Nah, nanti coba kita akan jadikan soalnya banyak soal itu Mak. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas, kalau nggak cukup waktunya mungkin nanti bisa disaringkan ya. Oke, seperti tips yang pertama tadi Bapak Ibu, apakah yang menjadi kriteria keberhasilan terapi cairan? Nah, kalau ini kan konsep ya umum, berarti kita harus tahu nilai normalnya. Nah, ini kan nilai normalnya terkait dengan pasien ya di sini. Kalau kita lihat apakah yang menjadi kriteria, sebenarnya kita nggak usah baca narasi, kita bisa identifikasi, ya kan? Di sini nilai normalnya itu berapa? Nah, kalau kita lihat kan urin output kan biasanya normalnya sekitar 30 sampai 50 mili per jam. Ya, rata-rata referensi banyak mengatakan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini tanpa membaca soal pun kita bisa mengidentifikasi. Ya, di situ. Kira-kira jawabannya mengarahnya kepada yang C, ya kan? Untuk memaksimalkan boleh. Ya, ini mengecoh Bapak Ibu ya. Ingat mengecoh. Tadi saya katakan kita akan diberikan dua pilihan yang akan menuntut kita untuk memilih salah satu, ya kan? Di situ. Di sini yang hampir sama yaitu yang B dan yang C, Bapak Ibu. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, nanti mungkin teman-teman di sini bisa mengkoreksi atau ada referensi yang lain ya. Karena ini hanya soal ya Bapak Ibu. Nanti kita kan tergantung perkembangan algoritma yang ada di rumah sakit, itu biasanya ada yang sudah update ya, mungkin bisa berubah. Nah, di situ. Kalau yang sudah saya tahu, yang sudah baku yang dulu-dulunya masih sekitar 30 sampai 50 mili per jam. Tapi mudah-mudahan nanti ada yang terbaru untuk mengkoreksikan kasus-kasus tertentu ya. Terutama di sini adalah kasus luka bakar. Berarti kita mengambil Gimana bunyinya, Sam? mengambil yang persentase yang lebih besar mungkin ya Bapak Ibu untuk memaksimal evaluasinya. Jadi kalau kita lihat, saya belum baca soal ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa menganalisis antara B dan C ya. Gitu. Oke. Jadi seperti itulah. Ketika sudah kita analisis, kita masuk ke narasi akhirnya, Bapak Ibu. Ya. Jadi seseorang perempuan berusia 25 tahun. Nah, kemudian dirawat di luka bakar, KIB ya Bapak Ibu, grade 2, luas 35%, berat badan 50. Oke, frekuensi nadia nafas 20. Nah, ini sebenarnya narasi saja Bapak Ibu ya. Ini pasien luka bakar ya, dia sudah grade 2. Ini narasi untuk menegakkan bahwa evaluasi yang kita berikan atau intervensi yang kita berikan bisa dievaluasi dengan benar. Untuk mendapatkan kriteria yang kita harapkan, berarti kita harus menilai di mana arahnya di situ ya. Kalau berdasarkan konsep, yang bisa masuk di sini adalah yang B dan C ya. Tapi karena kondisinya kita luka bakar mungkin ya. Nah, ini berbeda pendapat juga nggak masalah ya. Yang penting ada dasarnya Bapak Ibu. Kalau saya lebih condong ke C karena kita mengharapkan kondisi yang maksimal untuk evaluasi pada kasus luka bakar. Karena C ini kondisinya juga masuk ke dalam rentang yang diharapkan dari konsepnya ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu kalau menjumpai soal ya, lebih enak memang ya sudah ada kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Nah, karena tapi kita akan lebih mudah lagi untuk menganalisis dulu mana yang terbaik jawabannya. Belum tentu nanti analisis kita sama dengan pembuat soal ya. Jadi harus benar-benar berhati-hati menentukan kata kuncinya di situ. Nah, kemudian satu lagi tips yang kedua, tadi yang pertama, tips yang kedua Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu nanti menjumpai soal yang Bapak Ibu sudah berpikir kemudian menganalisis jawaban, ini nggak ada jawabannya.
Misalkan ya. Tapi nggak mungkin karena soal itu sudah dipilah-pilih sama tim ya. Jadi misalkan saja, jadi nanti Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang paling mendekati. Itu tips yang kedua. Jadi jangan sampai kosong. Kita nggak ada nilai min, ya. Tapi harapannya semuanya terjawab. Nah, di situ. Jadi jangan sampai ada soal yang kosong. Jadi carilah jawaban yang terbaik dari semua pilihan itu. Nah, itu tips yang kedua. Nanti sambil ada lagi tips-tips yang lainnya kita sambil jalan, ya. Nah, ini adalah beberapa referensi ya yang mungkin nanti bisa menyertai tadi ini 30 sampai 50 mili per jam ya, atau mungkin sekitar 1.400 sampai 15 mili per 24 jam. Ini rata-rata. Nah, referensi banyak Bapak Ibu nanti bisa bersumber yang lainnya ya di situ. Oh, tidak ada suara ya? Mungkin jaringannya Ibu Ika ya, mungkin Ya, dicek. ada jelas Pak. Oh, jelas ya. Mungkin jaringannya bisa dicek. Biasanya jaringan kalau suaranya kurang jelas. Seperti itu. Oke, kita next yang berikutnya. Nah, ini ada IGD. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah saya berikan beberapa tips ya. Kemudian rata-rata soal yang keluar, sekarang adalah rata-rata kasus yang keluar, Bapak Ibu. Ya, sebelum saya membahas soal, karena saya mumpung ingat di sini. Jadi soal yang paling banyak muncul, Bapak Ibu nanti bisa analisis. Kalau di rumah sakit, mulai dari sekarang silakan analisis 10 kasus terbanyak, Bapak Ibu, yang umum. Ya, jadi nanti silahkan Bapak Ibu analisis 10 kasus terbanyak, baik itu di IGD, tapi rata-rata di IGD. Di IGD ataupun di ruangan tertentu. Kalau ruangan tertentu kan tergantung ruangannya Bapak Ibu. Jadi jarang. Tapi di IGD bisa Bapak Ibu analisis 10 kasus terbanyak di situ. Ya. Yang paling banyak muncul Bapak Ibu, karena sekarang kemarin kita habis COVID, COVID itu ada beberapa. Ya. Nanti saya tunjukkan soal-soal COVID. Kemudian selain COVID berarti kasus-kasus yang paling banyak, misalkan kasus terkait dengan jantung, ya, kemudian kasus stroke, DM itu paling banyak, dan terkait dengan luka bakar. Nah, ini salah satunya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan list tuh 10 kasus terbanyak, direview saja Bapak Ibu, ya. Nah, karena sudah sering menemui kasusnya, kita review saja, ya. Yang direview apa saja? Pengkajian, kemudian menentukan diagnosa dan intervensinya, ya. Itu silahkan direview. Karena kalau kita baca semuanya kan nggak mungkin, ya. Jadi itu tipsnya. Nah, sekarang untuk kasus luka bakar, Bapak Ibu nanti biasanya soal yang keluar, yang pertama adalah Bapak Ibu disuruh menentukan derajat luka. Nah, itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu disuruh menentukan jumlah cairan yang diberikan. Nah, di situ. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan diagnosa keperawatan. Itu yang paling umum yang akan muncul. Dan saya lihat setiap UKOM pasti ada soal luka bakar. Nanti ketika UKOM bisa dicek. Ya, biasanya luka bakar pasti keluar karena ini kasus yang umum dan mungkin banyak sekali terjadi. Nah, di situ. Ya, jadi nanti bisa Bapak Ibu identifikasi. Nah, oke, kita kembali ke tips yang pertama. Langsung saja, berapa kebutuhan cairan 8 jam pertama pada kasus tersebut? Berarti kita harus menilai kebutuhan pasien untuk 8 jam pertama, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita identifikasi. Oke, di sini ada nilainya Bapak Ibu. Ya. 3.600 Pak ya? Ah, iya benar Bapak. Hebat, ini sudah biasa menghitung ya Pak ya. Terkait dengan ini apa? Luka bakar ya. Jadi memang kita ada rumusnya. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menghitung di IGD mungkin sudah terbiasa untuk mengidentifikasi. Jadi kita bisa menggunakan rumus Baxter ya. Rumusnya yang umum, kita pakai umum yang aja ya. Karena rumusnya sebenarnya ada beberapa. Jadi kita pakai yang umum, biasanya kita pakai rumus yang 4 cc kali berat badan, kemudian kita kali luas luka bakar ya. Nah, Ibu, jadi itu yang biasanya kita gunakan ya. Kalau misalkan kita hitung 4 dikali berat badannya di sini 4, iya 50. Pak, 4 dikali Nah, 50 Pak, dikali 36 ya. oke. Kemudian ya hasilnya kan 7.200 itu Hmm. per 24 jam. Kalau 8 jam pertama setengahnya dari 7.200, jadi 3.600 Benar. Pak. Oke, benar Pak. Dengan Pak siapa ini Pak? Pak Rustem Pak. Oh, Pak Rustam. Iya benar, benar. Ya, benar sekali Bapak Ibu. Jadi nanti jangan terkecoh ya Bapak Ibu. Nanti ada soal per 24 jam, ada soal per 8 jam ya.
Kalau per 24 jam tadi yang disebutkan Bapaknya tadi 7.200 tadi pasti sudah diambil. Nah, makanya saya katakan tadi kita ada 2 soal yang nanti akan mengecoh ditaruh semuanya di sini. A dengan D, ya kan? Nah, di situ akan ditaruh semuanya. Cuma di sini kata kuncinya adalah yang 8 jam. Nah, mengecoh sekali kan Bapak Ibu. Jadi Bapaknya sudah terbiasa ini untuk mengerjakan soal luka bakar ya. Pasti nanti mengerjakan soal luka mudah sekali kayaknya ini. Ya. Oke, kita next saja ya. Sudah gampang ya Bapak Ibu. Yang penting tips-tipsnya tadi bisa Bapak Ibu terapkan. Nanti masalah teori tinggal direview saja Bapak Ibu. Ya. Oke. Oh ini kita lewati saja. Nah, di sini Bapak Ibu kita masuk ke soal penentuan diagnosa. Nah, tadi saya katakan bahwa presentase paling banyak adalah terkait dengan asuhan keperawatan dan penentuan diagnosa keperawatan ini juga paling banyak ya. Jadi kalau misalkan kita baca soalnya apakah masalah yang tepat pada kasus tersebut berarti kita di sini A sampai E itu semuanya adalah diagnosa keperawatan. Nah, atau ingat masalah itu kita bisa 2 Bapak Ibu. 1 diagnosa keperawatan atau kasus yang bisa dikatakan menjadi masalah dalam kasus tersebut ya. Nah, di situ. Jadi nanti ada beberapa istilah diagnosa prioritas, masalah, ada terkait dengan penyebab ya atau bisa dikatakan sebagai proses yang menyebabkan kasus tersebut apa. Nah, di situ. Itu beberapa kata kunci yang mungkin biasanya muncul. Nah, kalau kita lihat di sini A sama E. Nah, kita belum baca narasi ya Bapak Ibu. Nah, saya berikan tips yang selanjutnya. Biasanya diagnosa keperawatan Bapak Ibu yang muncul itu adalah diagnosa keperawatan potensial atau masalah potensial ya. Jadi kalau misalkan masalah-masalah kesejahteraan jarang diekspos ya di situ. Jadi kalau kita lihat di sini yang potensial adalah A sampai maaf A sampai C, ABC. Jadi kita bisa analisis ABC ini. Tapi kita kembalikan ke narasi. Nah, untuk menghemat waktu tadi kan kita membaca kata kunci di soal, kita menganalisis jawaban kembali ke narasi. Nah, kita ke narasi sekarang. Kita coba cari kata kuncinya Bapak Ibu. Seorang laki-laki berusia 60 tahun dirawat di ruang penyakit dalam KMB ya Bapak Ibu dengan keluhan sesak nafas. Hasil pengkajian sesak bertambah jika beraktivitas. Batuk, dahak berwarna putih, tekanan darah sekian, frekuensi nadinya oke, lebih tinggi dari normal. Ini maaf ini salah ini ya. Nah, salah satunya dihapus yang 100. Frekuensi nafas 28, bunyi jantung S3. Nah, ini kata kuncinya sudah jelas Bapak Ibu. Kita melihat adanya bunyi jantung S3, oliguria berat badan bertambah, edema anarsaka 2, dan pasien tampak gelisah. Nah, kondisi-kondisi ini menggambarkan Bapak Ibu ada masalah pada terkait dengan cardiac output ya Bapak Ibu. Kalau kita analisis kemudian kita tarik penyebabnya apa, ada masalah di situ mengenai cardiac outputnya sehingga ada masalah sampai terjadi edema narsaka gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya di situ, pasti kita sudah mengarah ke pilihan yang B ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu cara menganalisisnya. Nah, jadi kita cari kata kuncinya di dalam narasi, kemudian kita arahkan ke dalam pilihannya, mana yang lebih mengarah di situ. Ya. Jadi kalau kita bicara masalah berarti dia apa sih masalahnya di situ. Ya. Biasanya melekat juga dengan diagnosa keperawatan. Ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Ya. A, B, C ini biasanya mengecoh ya memang. Karena itu yang potensial. Ini banyak sekali soal yang mengecoh Bapak Ibu dan tidak menutup kemungkinan hampir kalau nggak salah sekitar 40% ya mahasiswa yang mengerjakan itu bisa terkecoh kalau tidak mengalaminya secara langsung. Tapi kalau saya lihat Bapak Ibu sudah menjumpai pasien ini lebih gampang lagi. Karena kalau reguler di S1 ya, itu paling banyak sudah terkecoh Bapak Ibu. Ya, karena mereka masih belum menemui pasien yang nyata di situ. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sudah menemui pasien, biasanya tinggal menganalisis saja ya komponennya di situ dan sering membaca soal itu saja ya. Jadi itu ya Bapak Ibu tips yang kesekian kalinya tadi caranya. Jadi kita cari kata kuncinya di narasi untuk lebih mempercepat ya di situ. Oke, kita next lagi Bapak Ibu sambil nanti saya menjelaskan. Jadi saya tidak menjelaskan teori secara detail Bapak Ibu.
Cuma saya akan memberikan tips-tips yang nanti mengharuskan Bapak Ibu melakukan analisis terkait dengan kasus. Oke, ini kita terapkan dulu soal terkait dengan ininya, apa tipsnya tadi yang pertama. Jadi apakah hasil laboratorium yang perlu diantisipasi meningkatkan pada pasien tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat di sini berarti analisis kita adalah hasil laboratorium, Bapak Ibu, ya. Hasil laboratorium. Oke, yang A, B, C, D, E. Oke, semuanya hasil laboratorium, Bapak Ibu, ya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu, hasil laboratorium itu menandakan ciri khas tertentu pada kasus, ya kan? Nah, di situ. Berarti kalau kita sudah tahu A, B, C, D, E, berarti nanti di narasi apa yang perlu kita cari? Yaitu adalah ciri khas kasus tersebut. Nah, di situ. Mengarah kemana ciri khasnya kasusnya? Nah, ini cara menganalisisnya. Oke, kita cari kata kuncinya Bapak Ibu. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di ruang bedah dengan crash injury. Oke, Bapak Ibu, kata kunci 1 sudah kita dapatkan, ya. Crash injury. Jadi nanti kira-kira apa yang perlu kita dapatkan pada kasus ini, ya. Di situ. Jadi itu yang perlu kita identifikasi. Jadi kalau misalkan kita yang lainnya tidak dibaca nggak masalah. Tapi kita sudah tahu kata kuncinya, ya. Kalau substansial, kalau kita mengingat beberapa kasus terkait dengan crash injury, ya, jadi ada beberapa substansial yang biasanya kita identifikasi. Yang pertama terkait dengan asam amino dan asam organik. Kemudian yang kedua adalah, karena itu nanti menentukan terkait dengan asidosis dan beberapa kondisi yang lainnya. Kemudian yang kedua itu adalah terkait dengan kreatinin fosfat kinase, ya, atau dikenal dengan CPK atau dikenal dengan enzim intraseluler, ya. Nah, itu yang biasanya berfungsi sebagai penanda dalam laboratorium. Jadi kan sudah masuk ke ciri khas ya Bapak Ibu, ya. Nah, di situ. Berarti kalau kita lihat sudah jawabannya nggak ada lagi di situ, ya. Kita harus identifikasi kreatininnya, ya. Nah, itu jawabannya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, nanti hasil laboratorium itu ada sekitar 1-2 soal yang akan muncul. Tapi karena ini kasusnya jarang ya Bapak Ibu, cuma contoh saja. Biasanya nanti kasus yang muncul adalah kasus yang paling banyak Bapak Ibu. Mungkin bisa identifikasi kasus yang paling banyak untuk saat ini. Mungkin kalau COVID kan sudah terlewati nih, ya. Tapi COVID nanti ada beberapa. Berarti kalau kita lihat COVID berarti data apa yang nanti akan muncul terkait dengan lab. Tapi kalau misalkan kasus yang sekarang yang mungkin yang umum yang setiap tahunnya ada, ya kan? Nah, itu terkait dengan DM, kemudian jantung mungkin ya, nah, di situ. Kemudian terkait dengan stroke, ya. Itu biasanya muncul Bapak Ibu diminta untuk data lab apa. Kalau DM kan gampang ya, Bapak Ibu. Kemudian kalau terkait dengan stroke mungkin data-data terkait dengan CT scan. Kalau misalkan terkait dengan jantung mungkin enzim-enzim jantung yang akan dimunculkan, ya, CKMB dan lain sebagainya, ya. Jadi itu harus Bapak Ibu pegang ya di situ. Oke, kita next lagi. Ini penjelasan pembahasannya, nanti Bapak bisa identifikasi lagi. Nah, yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita langsung ke kasus berikutnya. Di situ. Jadi, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Bapak Ibu identifikasi dulu nih. A sampai E mana yang masalah keperawatan? Ya. Ingat tadi tips yang ketiga tadi saya katakan bahwa kita harus fokus pada diagnosa potensial dulu, ya kan? Ya, kalau di IGD yang mengancam nyawa itu sebagai kunci kita sebelum kita membahas narasi ya Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita lihat diagnosa potensial di sini C, ya, kemudian D, ya, hipertensi oke, kita ambil juga, ya. Nah, tapi di sini kita kembali ke narasi, kita cari kata kuncinya di narasi. Seorang laki-laki berusia 44 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan kesadaran oke, soal riwayat demam 1 minggu, sering BAK, oke, tanda-tanda vitalnya udah mulai menurun, nadinya aja meningkat. Nah, pasiennya mengalami kusmaul Bapak Ibu. Kusmaul kan tanda tandanya pasiennya mengalami kondisi ketoasidosis diabetikum. Ya Bapak Ibu ya, ciri khasnya kan jelas ada
hipertensi. Kalau nggak salah kan kita harus kondisi asidosis pasiennya biasanya. Ya. Kemudian ada bau khas kusmaulnya ya di situ. Nah, kalau seperti itu sudah pasti pasiennya DM, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini kata kuncinya sudah satu, sudah ada diabetes mellitus, ada GDS-nya juga ya 350. Sudah nggak usah kita analisis, kita cari diagnosa yang kaitan dengan gula darah. Pasti jawabannya yang D ya. Nah, jadi gitu caranya menganalisis supaya Bapak nanti mudah mencari jawaban yang terbaik ya di situ. Jadi butuh sebenarnya kalau nurse itu Bapak Ibu S1 itu kemampuan analisis yang diharapkan ya. Kita meskipun kita lemah di teori ya, kalau analisis kita bagus, kita bisa memperkirakan jawabannya kalau nggak ini. Nah, di situ. Nah, bahkan Bapak Ibu kalau sudah sering menganalisis soal ya, di situ UKOM itu mungkin 1,5 jam sudah selesai Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu bisa mereview lagi itu soal itu ya. Nah, udah tenang istilahnya. Nah, jadi kembali lagi kemampuan analisis Bapak Ibu nanti yang akan di asah di sini ya. Kalau Bapak Ibu bicara tentang teori ya nggak ada habisnya teori ya. Tapi kemampuan analisis Bapak Ibu yang harus nanti dipertajam di sini. Oke, next. Oke. Kita coba untuk soal ini dengan tips-tips yang sudah kita bahas sambil nanti kita akan belajar tips yang lainnya. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, tindakan Bapak Ibu. Tindakan melekat pada kasus Bapak Ibu. Ya. Jadi baik itu tindakan keperawatan maupun tindakan sesuai dengan kolaborasi tim medis atau algoritma kalau di IGD ya di situ. Nah, kita analisis di sini A tindakan. Oke, ini pengkajian nomor 2 ya. C buat pasien bed rest. Oke, tindakan juga D kolaborasi manitol, E kolaborasi pemberian diuretik ya. Oke, kita lihat dulu, analisis dulu ya Bapak Ibu. Karena kita tidak bisa menentukan yang mana tindakannya yang sesuai. Yang penting kita sudah membaca pilihannya, tinggal kita sinkronkan dengan kata kunci yang ada di narasi. Seorang laki-laki berusia 24 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan penurunan kesadaran. Pasiennya sudah penurunan kesadaran. Hasil pengkajian didapatkan tingkat dekortikasi, membuat mata dan mengerang saat diberikan rangsangan nyeri. Udah pengalami penurunan kesadaran ya Bapak Ibu ya. Pupilnya sudah anisokor, refresh, cahaya positif, terdapat stridor. Oke, kata kuncinya Bapak Ibu. 1. Terdapat stridor. Ya Bapak Ibu. Ini kan bahaya kalau kita identifikasi. Hasil CT scan menunjukkan perdarahan pada intrakranial. Oke, pasiennya stroke Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, tindakan yang harus segera kita lakukan sebelum tindakan yang selanjutnya. Nah, itu kan apakah tindakannya tepat? Karena pasiennya di sini kalau stridor diapakan Bapak Ibu biasanya? Buka jalan napas. Iya benar Bapak Ibu. Ya, Ibu Mawadah ya benar ya Ibu ya. Jadi kita Yang harus A apa ya? iya benar yang A. Nah, jadi Bapak Ibu harus mencari kata kuncinya dulu di narasi ya. Jadi kalau pasiennya stridor, kita dulu analisis dulu apa yang harus kita lakukan. Kita buka jalan nafasnya dulu ya. Kemudian setelah kita buka jalan nafasnya, kita sesuaikan dengan algoritma. Karena pasiennya stroke biasanya algoritmanya kita sesuaikan dengan pasien stroke ya Bapak Ibu. Ya, kalau pasiennya sudah di CT scan, karena ini kan hasilnya sudah di CT scan ya. Berarti kita kalau tindakan keperawatan kita head up kan 15 derajat mungkin ya. Kemudian setelah itu kolaborasi pemberian manitol biasanya ya. Tapi indikasinya harus jelas dulu bahwa dia sudah dilakukan CT scan. Nah, di situ. Tapi sebelum tindakan-tindakan sesuai algoritma itu, karena kita adalah menangani gejala yang awal, berarti ya kita atasi dulu. Buat jalan nafasnya itu paten dulu. Ya kan? Nah, di sini mengecoh akhirnya di pilihannya kan. Antara A dan D juga ada, positioning value juga ada. Jadi banyak nanti Bapak Ibu diberikan 2 jawaban yang hampir sama, yang mengecoh, yang mengarahkan kasus tersebut. Bapak Ibu dituntut untuk menganalisis mana jawaban yang benar. Ya. Nah itu kata kuncinya Bapak Ibu. Ini kita biasakan seperti itu untuk menganalisis soal. Oke next ya. Sambil kita nanti mudah-mudahan ada kata kunci yang lainnya. Nah tadi saya katakan Bapak Ibu ada beberapa intervensi yang lain ya terkait dengan kasus yang paling banyak. Nah ini kita kalau saya baca sekilas ini kasus jantung ya kan muncul lagi. Nah
Tadi sudah stroke sudah muncul, jantung sudah muncul, luka bakar sudah muncul, DM sudah muncul. Itu udah kasus-kasus umum Bapak Ibu yang mungkin nanti akan muncul. Nah, di situ. Oke, kita next. Apakah yang harus dievaluasi lah? Ini beda ya. Tadi pengkajian, kemudian penentuan diagnosa, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi berarti ada poin sekitar 5-15% muncul evaluasi dalam komponen asuhan keperawatan tadi. Ya, jadi setiap komponen tadi sudah kita bahas. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini, A sampai E, kualitas nyeri, tekanan darah, gula darah, nadi, kolesterol. Ya, ini semuanya adalah komponen evaluasi sebenarnya. Ya, tapi kita harus menyesuaikan apa yang diharapkan narasi. Berarti kita cari kata kuncinya di narasi Bapak Ibu. Ya, kita harus fokus kembali. Kita cari kata kuncinya di narasi. Seorang laki-laki berusia 42 tahun diantar isi ke poliklinik ya ini ya dengan keluhan nyeri dada. Pasiennya sudah nyeri dada, rasa tercekik, memiliki riwayat nyeri dada berulang, berarti ini sudah lama. Pasien juga memiliki riwayat hiperkolesterol dan DMA. Ingat Bapak Ibu, kita sudah diberikan pengecoh satu hiperkolesterol karena ada kolesterol tadi di pilihannya ya. Tapi kita lihat dulu apa yang diminta pasiennya soal. Diagnosa medis di sini sementara adalah miokard infarct. Oke. Dari pemeriksaan ditemukan tekanan darahnya sekian, nadi sekian, RS, kemudian suhu sekian, foto ronsen, ada infiltrat lambung paru kanan. Oke. Pasien diberikan isosobutat dinitrat. Oke, Bapak Ibu. Sebenarnya kata kuncinya dari semua narasi itu Sendiri ya, Pak ya? Iya, Bapak. Jadi kata kuncinya cuma ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi pasien diberikan obat ISDN ini ya. Nah, isosorbitat nitrat ya. Ini kata kuncinya Bapak Ibu. Udah yang lainnya itu anggap aja lewat gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu kata kuncinya ya. Jadi kalau sudah tahu kata kuncinya ini adalah obat yang digunakan untuk atau meredakan ya angina ya. Nah, nyeri dada. Biasanya jantung koroner paling banyak ya. Jadi kalau kita evaluasi ya jelas sudah A, sudah yang lainnya sudah kita ya, anulir ya, kita eliminasi semuanya. Nah, jadi kemampuan untuk menentukan kata kunci yang diharapkan dalam setiap soal ya. Itu kuncinya Bapak Ibu ya. Semua soal nanti ketemu di maternitas, ketemu di anak misalkan atau di jiwa dan komunitas soal-soal cari kata kuncinya Bapak Ibu ya dengan yang saya contohkan ya. Jadi nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah bisa mengenali setiap soal itu kata kuncinya apa, sudah di A sampai E ini udah nggak usah berpikir sepertinya gitu. Jadi sudah mengalir sendirinya ya. Itu mempermudah saja ya terkait dengan pembahasannya. Oke, mudah ya Bapak ya. Ini adalah beberapa tips. Nanti kita akan coba ada nggak tips yang lainnya. Ini pembahasannya. Oke. Nah, tadi terkait dengan kasus-kasus yang umum, kasus yang paling banyak ya. Makanya tadi saya minta Bapak Ibu silakan identifikasi kasus paling banyak ya yang akan muncul. Kemudian sekarang juga ada kasus yang terkait dengan trauma, ya kan? Tadi kan non trauma. Nah, kalau di IGD kan itu ada trauma dan non trauma, ya kan? Kalau di KMB juga mungkin ada beberapa kasus seperti itulah. Sekarang kita masuk ke terkait dengan beberapa kasus yang trauma. Nah, kita identifikasi apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut. Bapak Ibu, kita sudah masuk ke tindakan. Tadi sudah pengkajian, penentuan diagnosa, tindakan juga ada beberapa, evaluasi sudah komponennya semuanya sudah kita bahas ya Bapak Ibu. Sekarang kita ada lagi satu terkait dengan tindakan. Nah, tindakan di sini kita analisis dulu, melonggarkan atau membuka gate juga tindakan, melaporkan kejadian. Nah, kalau melaporkan kita tidak mengarahkan pada tindakan mandiri akhirnya, ya kan? Kemudian memberikan kompres hangat tindakan, memberikan analisis kolaborasi, ya kan? Mengajakkan pasien untuk distraksi. Oke, tindakan juga. Biasanya Ya, Pak. iya Bapak. Kita analisis dulu Pak ya. Jadi sebelum kita membaca narasi, kita A sampai E ini kita lebih mengarah tadi Pak, tindakan yang mandiri dulu kita prioritaskan. Mandiri adalah tindakan keperawatan ya, di situ. Jadi kalau misalkan tindakan keperawatan kita identifikasi antara A, kemudian ada C ya, kemudian ada E. Lah, sekarang kita apa yang diminta? Diminta dari kasus ya.
Oke, kita lihat Oh, ini Bu, ini apa yang 1-0. diminta oleh kasusnya. Nah, jadi yang diminta oleh kasus kita lihat di sini kecelakaan pasiennya, kemudian sudah terpasang gips ya pasiennya, kemudian dia ada fraktur, cuma setelah dicek ada masalah kata kuncinya. Benar Bapak tadi analisisnya bagus Bapak. Jadi ada CRT-nya dia lebih dari 5 detik, ekstremitas pucat, berarti ada masalah tadi pemasangan gipsnya. Mau nggak mau kita harus membuka lagi atau melonggarkan ya, karena sirkulasinya tidak lancar. Nah, di situ. Ini adalah terkait dengan evaluasi pemasangan beberapa tindakan kolaborasi. Nah, di situ. Nah, bagus tadi Bapak analisisnya ya. Jadi udah terbiasa. Jadi nanti kayaknya 10 soal aja 5 menit, nggak sampai 5 menit. Mungkin 3 menit sudah selesai kalau sudah seperti itu. Ya. Jadi kita lebih banyak sering analisis akhir. Oke, benar ya Bapak ya. Kita langsung next soal berikutnya ya, sambil kita latihan-latihan analisis. Saya mengajarkan analisis ya Bapak Ibu. Saya mengajarkan membiasakan Bapak Ibu menganalisis. Karena kalau teori tinggal direview aja. Apakah masalah keperawatan? Oke, masalah berarti kita fokus ke terkait dengan diagnosa keperawatan tadi. Bapak Ibu tadi saya ingatkan kalau kita berbicara tentang masalah keperawatan biasanya yang diminta adalah masalah keperawatan yang potensial ataupun terkait dengan prioritas. Jadi kalau A sampai E sebelum kita membaca narasi ya, A, B, C, D. Oke, yang prioritas kayaknya yang C dan D. Ya kan? Yang bukan prioritas ya, potensial ya, maaf. Yang potensial kalau tidak segera kita lakukan tindakan nanti akan mengancam nyawa ya. Berarti yang lebih berprioritas adalah yang C dan D. Jadi kita belum mengarah ke narasi ya. Jadi itu analisis kita dulu untuk jawabannya. Oke, untuk memastikan apakah benar prioritas kita atau jawaban kita yang kita analisis itu mengarah ke situ, kita cari kata kunci di narasi. Seorang laki-laki berusia 27 tahun datang ke poliklinik ya. Nah, di sini. Dia ada keluhan sesak nafas. Oke, walaupun sudah menyemprotkan obat asma berapa kali ya. Jadi dia meskipun ada asmanya disemprotkan tetap dia mengalami sesak, gelisah, sering pegang dada nyeri, wheezing. Nah, ini sudah ada beberapa masalahnya ya. Selain dia punya asma, ini sebenarnya kata kunci juga sih ya. Kata kunci satu ya kan. Kemudian dia ada wheezing, ada ronti positif ya. Frekuensinya naik ya kan di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau terkait dengan pasien asma apa permasalahannya Bapak Ibu? Gangguan pola napas, Pak. Oke, ada yang berbeda pendapatnya Bapak Ibu? Yang jalan napas. Bersihan, Pak. Oke, baik. Kita identifikasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan asma itu yang bermasalah adalah jalan nafasnya Bapak Ibu. Ya, jalan nafasnya dia menyempit. Ya. Kalau nanti ada beberapa kasus yang lain, jadi Bapak Ibu harus bisa identifikasi. Ya, saya cuma mereview saja ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengambil ada data kasus, disiapkan beberapa data terkait dengan apa ya, analisa gas darah, PCA2, HB ya kan, kemudian best excess dan sebagainya, Bapak Ibu nanti diagnosanya ambil di pertukaran gas ya. Nah, seperti itu cara mudahnya. Kemudian kalau misalkan nanti Bapak Ibu terkait dengan kasus-kasus asma, kemudian ada beberapa masalah di jalan nafas, ada sekretnya, kemudian ada yang lainnya, Bapak Ibu langsung tarik ke diagnosa bersihan jalan nafas. Ya, jangan sampai terbalik-balik ya Bapak Ibu. Kemudian terkait misalkan nanti ada pola nafasnya, yang lainnya gejalanya baru kita ngambilnya ke pola nafas ya. Jadi kalau kita analisis tadi benar kita analisis sudah dua jawaban tadi ya Bapak Ibu ya. C dan D. Cuma kita kembali lagi ke narasi apa yang diharapkan oleh narasi. Berarti jawabannya yang lebih mengarah itu yang D terkait dengan bersihan jalan nafas ya. Jadi seperti itu analisisnya ya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa lebih sering lagi membedakan 3 diagnosa pernafasan. Ini sering sekali banyak mengikuti memang 3 diagnosa keperawatan. Terutama nanti di kasus-kasus COVID itu wah luar biasa itu ya. Perdebatannya ada yang ngambil pertukaran gas, ada yang ngambil bersihan jalan nafas, ada yang ngambil pelan nafas. Ya itu nanti perdebatannya banyak. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu konsep teorinya, kita nggak akan bingung lagi di situ ya dari gejalanya ya. Jadi kembali lagi jawabannya benar yang D ya, bersihan jalan nafas. Oke, saya yakin kalau Bapak Ibu sudah bisa jawabnya karena sudah menjumpai pasien.
Kita next lagi ke soal berikutnya. Nah, ini tadi kan luka bakar Bapak itu ya. Bapak Ibu disuruh menentukan berapa cairannya yang masuk, ya kan? Nah, sekarang berbeda. Kita disuruh menentukan derajatnya. Nah, di sini. Kalau kita berbicara derajat, berarti kita harus identifikasi. Bentar, ini ada pertanyaan. Saya kembali lagi ke soal tadi berarti. Bersihan jalan nafas, Pak. Tahu karena ada WC. Oh ya, sudah benar berarti. Ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal ini ya, Bapak Ibu. Tadi sudah kita bahas ya. Mudah-mudahan nanti teman-temannya bisa menjelaskan ulang. Nah, tadi ada soal yang pertama luka bakar, kita disuruh menentukan jumlah cairan ya Bapak Ibu ya. Dengan menggunakan rumus Dexter tadi ya. Dengan PACC. Nah, sekarang kita disuruh menentukan derajat Bapak Ibu. Berarti kalau derajat sebenarnya ada beberapa teori cara menentukan. Kamu Ya. jangan ke situ, itu Tapi kotor. kita lebih memfokuskan pada, maaf saya mute ya Bapak Ibu. Oke. Kita lebih fokus pada yang umum saja, yang sering digunakan ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang umum kalau nggak salah kita menggunakan roll of 9 ya. Jadi kalau roll of 9 itu biasanya ada, kalau kita lihat tuh ada orang dewasa dan anak. Presentasenya berbeda antara orang dewasa dan anak ya Bapak Ibu. Jadi saya review sedikit, nanti Bapak Ibu yang menentukan berapa presentasenya ya di situ terkait dengan luka bakar. Luka bakar itu kalau roll of 9 itu dada, perut itu, dada sendiri ya Bapak Ibu itu 9, perut itu 9, kaki kanan depan ya itu 9, tangan itu semuanya totalnya ada 9 Bapak Ibu ya. Kecuali genitalia 1 ya. Jadi hitungannya sebenarnya semuanya 9 kecuali genitalia, kepala pun 9 ya Bapak Ibu di situ. Jadi kalau misalkan kita identifikasi soal, nah sekarang kita bahas ini sudah ada teman-teman yang menjawab ada 36, oh ada perbedaan juga 18 lah. Sekarang kita bahas ya mana yang kira-kira benar ya. Seorang perempuan berusia 37 tahun diantar ke UGD karena mengalami luka bakar akibat tersiram air panas ya. Hasil pengkajian di sini pasien mengeluh nyeri skala histeris, area luka bakar di seluruh area kepala dan dada. Bapak Ibu, area kepala berarti seluruh ya Bapak Ibu, seluruh berarti dia 9 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian dada. Dada itu kalau dada saja itu 9 Bapak Ibu. Kalau misalkan nanti dada dengan perut, perut itu 9 berarti 18 akhirnya. Nah, jadi kalau misalkan kepala sama dada, jadi 9 dengan 9 ya. Berarti total luka bakarnya di sini adalah 18 Bapak Ibu. Ya. Mungkin yang 27 menghitungnya mungkin bisa di ini Bapak Ibu, mungkin ada beberapa konsep yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan kepala itu seluruhnya adalah 9 ya. Nah, kemudian dada itu 9 ya. Kalau misalkan dada sama perut nanti hitungannya 9 dengan 9 tambah ya. Nah, di situ. Ya, kalau misalkan dada dengan punggung berarti berbeda lagi. 9 depan, 9 belakang ya, Bapak Ibu. Coba saya tunjukkan gambarnya Bapak Ibu ya. Bentar. Lah, ini Bapak Ibu, ini yang umum digunakan. Dada itu bukannya 18 ya, Pak? Kalau dada dengan perut 18. Kalau dada 9. Ya, kalau dada saja 9. Nah, ini gambarnya yang umum biasanya digunakan untuk peta ya, peta peta rumus roll of 9 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau semuanya saja di sini 9, kalau misalkan dada dengan perut benar tadi 18 Bapak Ibu hitungnya. Ya. Atau misalkan dada dengan yang belakang, ini juga 18 hitungannya akhirnya. Ya, tapi kalau misalkan dada aja di depan hitungannya 9. Ya, Bapak Ibu. Jadi memang terkecoh. Biasanya yang mengecoh kalau dada udah, yang mengecoh biasanya yang tangan Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai dulu, kalau tangan bagian depan saja nanti 4,5. Tapi kalau misalkan seluruh bagian tangan kita hitungnya 9. Gitu. Ya. Biasanya seperti itu mengecohnya. Nah, jadi Bapak Ibu harus benar-benar menganalisis yang diharapkan dari
soal ya. Nanti juga ada di anak ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak menjelaskan di anak karena presentasinya di anak juga berbeda gambarannya ya. Nanti mungkin ada dosen yang membahas tentang anak mungkin bisa menggambarkan hal itu ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalkan ada teori yang baru bisa di-share kembali ya. Jadi sebenarnya saya orangnya tidak kaku ya kalau misalkan nanti ada referensi yang terbaru kita bahas berarti ada yang update gitu ya. Jadi kita sama-sama sharing ilmu akhirnya di situ ya. Untuk sementara ini di awal saya menggunakan rumus yang seperti ini. Ada beberapa rumus yang lainnya nanti Bapak Ibu kita bisa pelajari, tapi yang umum kita menggunakan rule of 9 ya. Jadi jawabannya tadi kita yang 18 ya Bapak Ibu berarti ya. Terkait dengan yang ini. Oke. Ini kalau ini perlu dihafal ya Bapak Ibu ya. Oke. Kita next Bapak Ibu. Nah ini yang awal tadi ya Bapak Ibu ya saya sampaikan. Di IGD yang pertama ada algoritma, kemudian kita fokus pada ABC, kemudian yang selanjutnya yang muncul adalah triase. Ya Bapak Ibu. Kalau triase di sini mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa, apalagi teman-teman di sini yang sudah di IGD lama ya. Misalkan bisa lebih dari 2 tahun atau bahkan 5 tahun ya, apalagi yang sudah hampir 10 tahun misalkan ya. Itu sudah melekat ya triase ini. Saya nggak perlu menjelaskan teorinya, mungkin Bapak Ibu bisa langsung analisis ya. Jadi kata kuncinya adalah triase, sudah ini warnanya kita lihat apa yang diminta, ya kan? Nah, di situ. Silahkan apa yang diminta. Jadi kita coba pasiennya kecelakaan. Hasil pengkajian tampak jejas pada area dada, bunyi jantung menjauh, jugularis vena presens. Oh, pasiennya mengalami kayaknya tamponan di jantung ya Bapak Ibu ya. Kalau kita analisis ya, benar ya Bapak Ibu yang ada di IGD ya. Kalau saya lihat trias gejalanya ya, di situ pasiennya mengalami tamponan di jantung ya. Karena saya dulu lama di IGD juga. Jadi kalau melihat kasus-kasus seperti ini pasien tamponan di jantung kayaknya. Ya, pasti sudah mengarah ke zona merah ya. Nah, Bapak Ibu, itu yang kita identifikasi. Tapi jawabannya sudah benar semua ini. Merah ya. Karena di Indonesia kita menggunakan merah, kuning, hijau, ada biru ya, mengecoh ya. Hitam ya. Kalau triase sebenarnya kan kiblatnya, tergantung kita kiblatnya pakai mana ya Bapak Ibu. Ada Kanadian, ada Australia, dan masih banyak yang lainnya. Itu pakai yang Eropa dan lain sebagainya. Ada beberapa mungkin rumah sakitnya Bapak Ibu merah dibagi menjadi 2, yang satu resusitasi, kemudian merah kan ada yang seperti itu juga, ya kan? Kemudian kuning, kemudian hijau itu menggunakan 4 kategori. Ada juga yang menggunakan 5 kategori ya. Kita ambil yang umum saja ya Bapak Ibu yang ada di Indonesia ya. Kita bisa biasanya menggunakan merah, kuning ya, kemudian hijau ya di situ. Nah, Bapak Ibu, kasus ini nanti gadar tidak hanya di IGD ya. Bapak Ibu bisa identifikasi. Ada juga terkait dengan bencana. Ya. Jadi nanti ada soal-soal mungkin muncul ada terkait dengan bencana, juga ada triase bencana. Tapi nggak jauh berbeda sebenarnya, sama aja. Ya. Cuma kita pengembangan soal saja. Nah, di situ. Jadi Bapak Ibu nanti bisa tinggal menganalisisnya hampir sama. Tinggal pengembangan soalnya saja ya, untuk analisisnya. Tapi biasanya kalau soal-soal bencana itu lebih mengarah ke selain triase adalah arah evakuasi. Mana dulu yang perlu kita evakuasi? Apakah yang merah? Apakah yang kuning? Apakah yang hijau? Ya kan? Nah, itu konsepnya bencana nanti. Kita harus mengidentifikasi mana yang perlu kita evakuasi terlebih dahulu. Ya. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nanti ini sekilas biasanya soalnya nggak banyak kok, kalau triase biasanya 1, rata-rata 1. Ya, ada beberapa yang 2 ya. Ini rata-rata 1 sih biasanya. Nanti Bapak Ibu bisa identifikasi. Kemudian next kita. Ya. Oke, kita kembali lagi ke soal gadar yang mengarah ke konsep, kalau saya baca sekilas ini ada EKG berarti kasus jantung ya Bapak Ibu. Oke, kita gambarkan apakah tindakan selanjutnya pada kasus tersebut. Oke, tindakan Bapak Ibu. Di sini yang merupakan tindakan kolaborasi analgesik, morfin, kolaborasi pilihan antiplatelet, kolaborasi pilihan oksigen, kolaborasi obat digitalis. Oke Bapak Ibu, ini semuanya adalah algoritma pasien jantung ya Bapak Ibu. Nah tadi saya katakan di awal,
kita harus menghafal terkait dengan algoritma pasien jantung. Ya, sebenarnya tidak perlu dihafal juga sih, kita sering membaca saja ya di situ. Nanti kita tinggal analisis apa yang diminta oleh kasus tersebut. Oke, kita identifikasi tindakan ya, tindakan selanjutnya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun diantar ke UGD karena nyeri dada. Pengkajian nyeri dada menjalar ke lengan kiri punggung. Oke, skala nyeri 8, oke Rankine, nadi sekian, nafas 24, suhu cukup rendah. Pasien infak miokard, luas pasien sudah diberikan nitrogliserin 10. Nah, kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Pasien sudah diberikan nitrogliserida di sini ya. Jadi sudah diberikan 10 ya. Berarti kalau 10 sudah diberikan, biasanya algoritmanya diberikan apa lagi Bapak? Kalau misalkan ini sudah diberikan 10, berarti yang E kita anulir ya Bapak Ibu ya. Yang E kita anulir ya. Nah, karena nitrogliserinnya sudah diberikan. Berarti jawabannya kalau enggak A, B. Ya. Kalau enggak A, B. Ada yang berikan C. Ya. Oke. Kira-kira yang mana ya? Karena nyerinya di sini 8. Analgesik, Pak. Iya, benar. Analgesiknya ininya 8. Ya, kita fokusnya ke analgesik akhirnya. Ya, di situ. Jadi kalau kita lihat algoritmanya Bapak Ibu, yang pertama boleh memang kita berikan nitrogliserin ya. Kemudian setelah itu biasanya kita berikan morfin 1 sampai 5 mg intravena ya Bapak Ibu ya, yang biasa di IGD ya. Kemudian dapat diulang setiap 10 sampai 30 menit ya. Bagi pasien yang tidak responsif biasanya kita taruh di sublingual untuk nitrogliserinnya ya. Tapi kalau misalkan kita lihat kasus ini, kita lebih mengarah jawabannya yang A. Ya, Bapak Ibu. Coba nanti Bapak Ibu bisa koreksi ya, kembali lihat algoritmanya, mungkin saya yang salah ya. Setelah ada tindakan nitrogliserin, biasanya kita memberikan morfin atau kita kenal ada dulu rumus Mona ya, morfin, oksigen ya kan. Kita berikan morfinnya, kemudian kita berikan oksigennya ya. Jadi ada beberapa yang perlu kita identifikasi berdasarkan algoritma. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu yang sudah lama tidak di dinas di IGD mungkin ya, silahkan Bapak Ibu kumpulkan tuh kasus paling banyak tadi saya katakan 10, cari algoritmanya itu ya, algoritmanya apa saja. Karena paling banyak loh di nurse ini algoritma-algoritma yang muncul ya. Jadi algoritma, tapi khusus di IGD ya Bapak Ibu. Kalau di kasus departemen yang lainnya jarang ya algoritma itu. Kalau di IGD biasanya melekat di situ setiap kasus algoritmanya. Baik itu tindakan dan lain sebagainya. Ya. Tapi bagi teman-teman yang sudah lama di IGD udah makanan sehari-hari seperti ini biasanya. Ya. Oke, next kita bahas soal yang lainnya ya. Oke, ini tadi pembahasannya. Ini IGD juga. Oke, kita butuh kemampuan analisis untuk soal ini karena ini banyak perdebatan juga akhirnya. Ya. Coba apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Bapak Ibu, ini adalah terkait dengan tindakan. Ya. Yang pertama pasang NGT, puasakan pasien, berikan vitamin K, berikan cairan koloid, berikan cairan kristaloid. Oke, yang tindakan mungkin yang mandiri lebih mengarah ke beberapa poin. Ini tindakan. Puasa ini instruksi juga, berikan vitamin juga tindakan, DE juga tindakan. Coba kita lihat apa yang diminta oleh kasus ya, Bapak Ibu. Kita kembali ke narasi ya. Jadi fungsinya kita menganalisis seperti ini. Kalau Bapak Ibu nanti membaca mulai dari awal, mulai dari narasi, pertanyaan, ke intervensi, nanti balik lagi ke narasi akhirnya Bapak Ibu untuk menganalisis. Jadi ini adalah tips yang mudah untuk menghemat waktu. Kita cari kata kuncinya di sini, pasien di IGD. Muntah darah Bapak Ibu. Aduh, kata kuncinya sudah ada di sini Bapak Ibu. Muntah darah. Hasil pengkajian komprehensif, nyeri lepas, skala hepar, teraba. Udah yang lainnya cuma beberapa tindakan saja. Biasanya Bapak Ibu, teman-teman, mohon koreksinya di IGD ya. Ada pasien mengalami muntah darah biasanya terkait dengan kita identifikasi darahnya. Apabila kita curiga ada varises esophagus mungkin ya di situ yang penyebabnya terkait dengan pendarahan di saluran cerna, biasanya kita pasang NGT
ya. Takutnya nanti terjadi aspirasi mungkin ya. Beberapa kasus yang mempunyai potensi ya. Juga untuk mengevaluasi pendarahannya ya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kita lebih mengarah ke tindakan yang A untuk yang pertama ya. Untuk mengatasi kasus seperti ini ya. Jadi yang lainnya adalah tindakan berikutnya. Nah, berarti kan kita harus mengetahui beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lakukan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita analisis tadi, dia muntah darah, ya kita analisis dulu, kita hadapi dulu muntah darahnya, kemudian kita tambahkan beberapa tindakan-tindakan untuk mengevaluasinya. Contoh kita intervensi bisa cairan, ya. Kemudian beberapa pasiennya dipuasakan, ya kan? Nutrisinya nanti akhirnya tidak lewat oral, ya kan? Jadi itu beberapa tindakan yang perlu kita identifikasi. Jadi kita lebih mengarahkan ke yang pertama adalah pasang MGD. Ya, itu adalah jawaban yang lebih mengarah. Nah, oke, next. Di sini kita coba kasus yang lainnya. Nah, ini beda kasus Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan sama analisisnya ya. Apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Ini ada melakukan hisap lendir, suction ya, berarti ya. Mengatur posisi polar ya. Mungkin untuk mempermudah ini ya. Oke. Kemudian memasang oksigen, oke. Memasang PTT juga oke. Memasang UPA juga oke. Semuanya tindakan. Ini kita analisis lagi Bapak Ibu. Jadi kalau bingung seperti ini sebenarnya menggambarkan kita ketika kita sudah mengerjakan soal. Jadi mana yang perlu kita pilih, berarti kita cari kata kuncinya di sini. Seorang laki-laki berusia 60 tahun, IGD, kembali lagi pasien IGD, dia sudah mengalami penurunan kesadaran di sini. Pengkajian dia jatuh, GCS-nya oke, GCS-nya sudah menurun. Tanpa jejas frontal, lemah, terdengar bunyi napas. Oh, ini sudah ada Bapak Ibu. Kata kuncinya gargling. Apa yang perlu kita lakukan pada pasien ini apabila terjadi gargling? Isapan lendir. Oke, benar Bapak Ibu. Benar Ibu Wadah ya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya, nggak bingung sebenarnya. Ya. Nanti kita hisap dulu karena nanti, nah ini kan soal ini bisa dikembangkan loh Bapak Ibu. Apa diagnosa yang muncul? Bersihan jalan nafas akhirnya kan di situ. Nah dan lain sebagainya. Jadi satu soal ini biasanya dikembangkan bisa satu narasi bisa sampai 2 sampai 3 soal yang dikembangkan ya di situ. Nah, oke, jawabannya sudah benar, nggak perlu kita bahas ya Bapak Ibu, kita next saja. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, algoritma ya kan? Nah, ini algoritma Bapak Ibu. Jadi algoritma apa ya? Oh, DM, pasien DM di sini ya. Jadi apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oh, ini sudah ada yang menjawab mungkin ya, udah terbiasa menangani pasien DM. Oh, Ibu Mawada senior ini ya, emergency ya. Wah, ini sudah ahlinya berarti ya. Nanti bisa jadikan ini tempat konsultasi ya. Nanti untuk kasus-kasus gadar akhirnya. Mungkin bisa membantu ini kasus berikutnya ini algoritmanya Ibu Mawadah mungkin. Atau teman-teman yang lainnya. Ini kembali lagi ke algoritma, Ibu. Jadi kita bisa identifikasi apakah tindakan yang harus dilakukan pada kasus tersebut. Berarti kan algoritma. Kalau kita lihat A sampai E, ini pasien hipoglikemi Bapak Ibu. Ya, benar ya? Ya. Berarti pada pasien hipoglikemi. Nah, di sini. A, B, C, D, E, F ya. Oke, ini pasien hipoglikemi semua ya. Jadi tinggal kita analisis lagi nih soalnya ini. Oke, kita cari kata kuncinya. Seorang perempuan di sini berusia 55 tahun, kemudian dia mengalami penurunan kesadaran, DM sejak 5 tahun yang lalu, tampak pusing, tampak pucat, berkeringat dingin. Oh iya, hipo ya Bapak Ibu ya, hipoglikemi ya. Nah ini ada kata kuncinya, saya nggak baca. GDS 48. Nah, hipoglikemi pada pasien GDS sekian sesuai dengan algoritma kan jelas Bapak Ibu ya. Pasti kita berikan glukosa sudah dextrose 40% itu yang kita berikan biasanya untuk penanganan di awal. Ya, udah nggak usah kemana-mana sudah. Cuma kita harus identifikasi berapa yang diberikan. Ini kan ada nih
CDE ini. Nah, Bapak Ibu, berapa kira-kira yang sering memberikan? Oh, ini ada yang jawab 2. Oke. Wika, mungkin yang lainnya. Mungkin ada yang berbeda ini ya. Karena memang ini algoritma ya. Kita nggak bisa bantah lagi sudah kalau ini. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa melakukannya, udah ikuti saja itu. Itu kan sudah sesuai dengan algoritma ya. Jadi kata kuncinya sudah GDS 48 ini sudah ya. Berarti kita sesuaikan dengan algoritma. Oke, Ibu Ika ini benar ya. Nah, kita berikan 2 flakon ya. Sesuai dengan algoritmanya biasanya kita berikan 2 ya di situ ya. Oke, udah benar D ya. Jadi Bapak Ibu kembali lagi ya algoritma ya. Saya ingatkan berkali-kali karena pasti keluar itu ya. Ada beberapa kasus itu biasanya mengacu pada itu kalau IGD. Kan nggak mungkin kita IGD tidak sesuai dengan algoritma ya, malah menjadi masalah akhirnya. Jadi kembali lagi tadi terkait dengan jantung ya sudah ada algoritma yang muncul. Terkait dengan heat stroke tadi ya. Nah, sekarang DM yang muncul tapi bukan yang hiperglikemi tapi terkait dengan yang hipo ya. Gada sekarang dari 50 desa 40 50. Oh, ada referensi baru ya Bapak Ibu ya. Ke orang dari 50 dextrose 40%. 50 mili per 2 flash. Oh, berarti kan kalau 50 mili 2 flash sama sebenarnya sih, ya. Hampir sama referensinya, ya. Memang rentangnya kadar gula darahnya ya. Atau 2 flash ya, ya sama. Sama ya Ibu di sini. Jadi kita referensinya hampir sama, tidak jauh berbeda sebenarnya, ya. Jadi udah sepakat ya Bapak Ibu ya. Nanti tinggal direview lagi. Siapa tahu nanti saya yang salah atau mungkin yang keliru atau ada yang terbaru update ya. Karena keilmuan kan sekarang selalu ada update terus ya di situ. Ya. Nah, ini contoh algoritma ya Bapak Ibu. Ya ini saya ambil dari beberapa contoh saja. Nanti setiap rumah sakit berbeda-beda. Nanti Bapak Ibu tinggal di review saja, dibaca ulang saja ya. Ini contoh algoritma yang umum yang Bapak Ibu nanti bisa lakukan. Ini algoritma hipoglikemi, nanti ada hiperglikemi Bapak Ibu ya. Nanti ada stroke, ada STEMI, non STEMI ya kan. Di situ ada juga algoritma yang terkait dengan tindakan fraktur dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Sekarang yang ngetren mungkin beberapa tindakan ada code stroke ya kan, code blue ya kan. Di situ apa itu kalau code blue sudah kita mengarahnya kan ke BHD ya atau BTCLS nanti di situ. Itu gambaran yang umum yang biasanya muncul. Oke, kita ke kasus berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, kita analisis Bapak Ibu. Apakah tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? Oke, tindakan Bapak Ibu. Ingat, kalau di IGD kita fokus ke ABC. Jangan kemana-mana sudah. Bahkan di sini mungkin juga ABC yang muncul, yang paling prioritas. Tapi tidak menutup kemungkinan itu juga salah. Makanya kita mencari kata kunci di narasi. Kita coba cari. Seorang laki-laki berusia 25 tahun. Oke, kecelakaan pasiennya. Hasil pengkajian terdapat fraktur terbuka. 1, kata kunci. 2, pendarahan masif. Udah, kita nggak usah kemana-mana. Karena di sini sudah kita identifikasi, bahkan nadinya sudah meningkat. Pasiennya sudah mengalami kekurangan cairan. Ya, pendarahannya berat berarti di sini. Ya, oke, kita di sini sudah nggak akan ada lagi sudah intervensinya. Pasti sudah mengarah ke ya cairan. Ya, Bapak Ibu. Ini yang diharapkan oleh kasus sebenarnya. Nah, karena pasiennya sudah, Bapak Ibu kan sudah belajar tentang bagaimana menilai kekurangan cairan pada pasien. Indikatornya yang pertama adalah kita dari nadi ya Bapak. Ya. Kalau pasiennya nadinya sudah di atas 100, apalagi sudah sampai di atas 120, itu kehilangan cairannya sudah berat. Ya. Bahkan estimasi untuk terapi cairannya kalau di IGD, mungkin Bapak Ibu yang sudah sering di IGD, kita biasanya kan menghitung dulu estimated blood volume, ya kan? Kemudian ketika sudah kita hitung estimated blood volume-nya, estimated blood loss-nya yang kita hitung. Kemungkinan berapa pendarahan yang hilang. Nah, baru kita tentukan berapa cairan yang harus masuk. Terkadang dulu di IGD kita infusnya nggak 1, malah 2, ya kan? Di situ. Apabila pendarahannya hebat, kita siap-siap transfusi juga di situ dan kebutuhan cairan yang lainnya.
Nah, itu biasanya dilakukan di IGD ya. Dari situ semua kita bisa rangkum bahwa kita harus rehidrasi cairan untuk pasien ini. Ya, untuk yang lainnya kita tindakan berikutnya. Nah, di situ. Ini yang mengancam nyawa terkait dengan sirkulasi. Oke, next kita akan soal berikutnya. Oke, ini kita analisis dulu Bapak Ibu. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan pada kasus tersebut? Oke, baik. Tips yang selanjutnya Bapak Ibu. Tadi sudah terkait dengan algoritma. Sekarang adalah terkait dengan SOP atau standar semua tindakan. Ya, nah, di situ. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan. Bapak Ibu, SOP kan banyak di rumah sakit ya. Mungkin rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lainnya berbeda. Tapi saya ingatkan Bapak Ibu, meskipun berbeda biasanya poinnya itu sama. Prinsipnya, yang kita pegang adalah prinsipnya. Bukan kita mendebatkan, oh setelah ini tidak. Tapi yang kita harus pegang adalah prinsipnya. Ya. Itu kemampuan nurse, ya, kemampuan analisis. Jadi nanti Bapak Ibu, misalkan berbeda rumah sakit, SOP-nya ada yang berbeda. Tapi kalau kita lihat, kita analisis, kita samakan dua-duanya, itu biasanya prinsipnya sama. Nah, di situ. Cuma ada beberapa yang berbeda, tidak nggak masalah. Yang penting tidak melewati prinsip yang harus dipegang tadi. Ya, itu nanti Bapak Ibu kan dituntut setelah lulus ini jadi head nurse ya, atau kepala ruangan, atau minimal jadi perawat primer ya, atau katim ya. Itu kan tuntutannya S1 ya. Jadi harus bisa menganalisis hal seperti itu. Apakah langkah selanjutnya yang harus dilakukan? Berarti kita analisis angka menggaris posisi. Oke, berarti kita harus lihat dulu kata kuncinya di sini. Laki-laki 29 tahun. Kecelakaan, oke, pasien diare, ada beberapa kasus, frekuensinya nadi oke, nafas oke. Oh, radius ulna seperti distal. Telah dilakukan, wah, di sini sudah ada kata kuncinya, ini mengecoh aja ini kasus-kasus di atas ini. Telah dilakukan pemasangan bidai, Bapak Ibu, kata kuncinya itu ya, bidai ya, Bapak Ibu. Udah yang lain kita hiraukan, ini mengecoh saya juga akhirnya, ya kan? Oke, kita coba analisis. Oke, ada yang A warna kulit, ada yang D pulsasi distal. Oke, ada yang lain mungkin? Ada yang D. Oke. Ketika kita memasang bidai, kan prinsipnya sudah tahu ya Bapak Ibu, melewati 2 sendi, ya kan? Jangan terlalu rapat. Nah, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita terpasang, kita cek sirkulasinya, ya kan? Kita cek yang pertama adalah nadinya, ya. Benar nih jawabannya yang di nadi ya, pulsasi nadi distal. Kemudian nanti kita cek CRT-nya juga dan lain sebagainya. Itu kan berurutan akhirnya nanti, ya kan? Di situ. Oke, jadi sudah identifikasi benar ya Bapak Ibu. Nah, jadi ada yang tadi ada yang ikut senior ya. Apa ini udah ibunya udah ahli. Nanti kalau misalkan mau diskusi setelah ini nanti bisa berguru ke beliau ini ya. Jadi nanti tinggal dikembangkan saja di situ. Oke, sudah benar ya Bapak Ibu. Saya yakin ini sudah siap lah untuk ujian UKOM lah untuk area KMB Gadar ya Bapak Ibu ya. Mungkin sekitar saya nilai sekitar di atas 50% Bapak Ibu sudah siap. Kalau analisisnya sudah jalan ya. Tapi kalau misalkan nanti Bapak Ibu masih bingung menentukan kata kunci, nah ini perlu sering-sering baca Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita belum bisa menentukan kata kunci, kita masih harus belajar lebih banyak ya. Tapi kalau kita sudah bisa menentukan kata kunci, tinggal direview-review saja ya di situ. Karena soalnya ya seputar itu aja Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, yang belum siap berarti sering banyak membaca, nanti berguru ke teman-temannya ya. Yang sudah sering membaca atau sering analisisnya kuat. Memang biasanya kalau teman-teman yang di IGD itu analisisnya lebih kuat karena sering menjumpai pasien dengan berbagai macam kondisi ya. Nah, teman-teman yang di ruangan mungkin hanya biasa mengkaji pasien-pasien dengan kondisi tertentu. Nah, bedanya seperti itu biasanya ya. Tapi tidak menutup kemungkinan analisis yang di ruangan lebih bagus juga tidak menutup kemungkinan. Makanya kita harus sering menganalisis sebenarnya ya. Soal itu hanya perlu dianalisis
dan kita identifikasi. Oke, next kita soal yang lain mungkin ya. Oke, ini diagnosa keperawatan Bapak Ibu. Ya, diagnosa keperawatan benar. Ya. Apakah masalah keperawatannya? Kalau masalah keperawatan jelas diagnosa keperawatan Bapak Ibu. Oke, cepat mungkin nggak sampai 10 detik. Kalau sudah tahu gini biasanya cepat ya analisisnya. Ya silahkan nanti. Oh nanti untuk rekamannya silahkan minta Mas Heri ya, Ibu. Ya nanti silahkan bisa ditanyakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sudah analisis sudah cepat, kemarin tuh saya tes teman-teman mahasiswa saya Bapak Ibu ya reguler. Ya 10 soal dalam waktu 3 menit ya dengan metode yang sudah kita identifikasi tadi ya. Jadi kemampuan analisis yang saya nilai di situ ya. Jadi mereka bisa meskipun ada beberapa salah 5 ya dari 10 itu, tapi nggak masalah. Yang penting mereka bisa salahnya nggak jauh-jauh, maksudnya dari 2 pilihan tadi hanya salah menentukan kata kunci ya. Itu nggak masalah ya di situ. Tapi kita harus sering-sering. Oke, kita coba kita analisis ya. Kalau sudah tahu mungkin cepat di sini. Masalah A, B, C, D, E. Semuanya ada diagnosa keperawatan. Kita identifikasi yang prioritas dulu atau potensial. Oke, A, B ya. Oke, kita lihat di sini. Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu ya? Seorang laki-laki berusia 65 tahun dirawat di ruang neurologi. Oke, mengalami kelemahan pada sisi pasien stroke Bapak Ibu. Pasien asimetris, udah. Ini kata kuncinya ada di sini sudah. Hasil CT scan, nggak usah kemana-mana Bapak Ibu. Infrared globus parietal dextra, oke sudah. Kalau sudah seperti itu, ya sudah. Kita cari diagnosa yang kaitannya dengan perfusi cerebral. Udah, itu aja. Ya, kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu sudah tahu. Jadi kalau misalkan nanti ada soal, kita disuruh untuk menentukan diagnosa keperawatan, dipaparkan di situ ada CT scan, udah cari yang kaitannya dengan perfusi, kaitannya dengan cerebral. Ya, Bapak Ibu. Jangan kemana-mana sudah. Nah, itu untuk mempermudah kita analisisnya. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau misalkan nanti di pilihannya di A, B, C, D, E itu terkait dengan cerebralnya ada 2, lah ini yang harus kita antisipasi ya Bapak Ibu. Kita harus analisis diagnosa terkait dengan perfusi cerebral itu ada berapa kira-kira Bapak Ibu? Kan ada kalau yang kita pakai SDKI kan ada beberapa diagnosa 2 kalau nggak salah 3 ya. Di situ terkait dengan diagnosa. Jadi Bapak Ibu silahkan dibaca ulang ya. Mana yang masuk kalau di IGD itu mana yang masuk dia sudah masuk ke perfusi atau masuk ke pos perfusi ya. Nah, di situ. Kalau yang di IGD biasanya sudah masuk sudah ke perfusi karena kan kasusnya di IGD ya di situ. Tapi kalau misalkan nanti di ruangan sudah tidak perfusi lagi ya kan. Nah, Bapak Ibu silakan nanti identifikasi ya. Tidak jauh berbeda. Nanti kasus-kasusnya yang kita perlu cari kata kuncinya ya di situ. Oke, next agak cepat ya Bapak Ibu. Tenang, saya punya soal banyak Bapak Ibu. Ini ada sekitar 100 mungkin ya. Jadi kita bahas sedikit-sedikit lah. Yang penting bisa nanti kita bahas kata kuncinya. Apakah masalah utama pada kasus tersebut ya, kembali diagnosa keperawatan yang kita dipaparkan Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini A, B, C, oke nggak ada yang potensial sebenarnya, kecuali risiko cedera. Tapi yang diharapkan bukan itu ternyata. Karena di sini pasiennya adalah poli. Nah ini. Jadi ada 60 tahun ke poli bedah dengan keluhan nyeri dan kaku pada persendian kaki. Hasil pengkajian sekalian nyerinya ringan ya Bapak Ibu. Ya, kalau nyeri ringan biasanya kita tidak kita jadikan yang kedua biasanya. Tapi kalau misalkan di sini skala nyerinya 8 ya Bapak Ibu, nyeri hebat, kita prioritaskan ya di situ. Nah, jadi harus benar-benar kita analisis mana yang ringan, yang berat akhirnya, yang jadi masalah di situ. Kemudian kesulitan saat bergerak ya, ini berarti masalahnya ada di mobilitas. Nah, yang pertama adalah masalahnya di mobilitas. Jadi kalau kita jawab ya A, udah benar semua nih jawabannya Bapak Ibu ya. Jadi
sudah sering kita identifikasi ya. Ini yang mudah soalnya, yang umum lah Bapak Ibu. Kita coba cari yang agak sulit ya Bapak Ibu soalnya. Oke, coba. Ini mudah apa sulit ya? Gageran. Kita bahas saja. Jadi di sini ada masalah keperawatan juga. Nah, A sampai E, nutrisi, kerusakan integrasi kulit. Oke, sudah ada yang jawab nih. Apa kira-kira jawabannya? Oke, nutrisi. Oke, yang lainnya mungkin. Keseimbangan nutrisi, oke. A, nutrisi semua. Kita bahas kata kuncinya Bapak Ibu ya. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat dengan penyakit dalam, keluhan diare. Kata kunci 1, pasien menyeriwayat mengalami penurunan berat badan. Oke. 18 dalam 4 bulan terakhir. Hasil pengkajian turgor. Bapak Ibu, kata kuncinya ini mengecoh benar Bapak Ibu. Ya. Ada yang A, ada yang C. Oke. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu. Dia kasusnya sudah diare. Ya. Di sini. Pengkajian turgor kulitnya tidak elastis. Ini tanda-tanda satu pertama. Membran mukosa kering. Kedua, urin output menurun. Ya, Bapak Ibu. Berarti pasiennya mengalami masalah pada cairan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah mengarah ke cairan, sudah diagnosa keperawatannya. Ya. Berat badan ini sudah lama, ya kan? Permasalahannya. Nah, di situ. Jadi jawabannya benar, ini ada yang C ya. Nah, benar ada yang C ya, bagus analisisnya Ibu-ibu ya di sini. Jadi kita lihat kata kuncinya ya Bapak Ibu, jangan sampai terkecoh. Saya takutnya nanti Bapak Ibu terkecoh ini sama berat badan sama Penurunan berat badan paling Pak itu. Saya Iya, saya penurunan berat badan. iya benar. Berarti Bapak nanti perlu lagi menganalisis ulang nih Bapak. Jadi di sini Bapak terkecohnya terkait dengan berat badan ya, kemudian 4 bulan terakhir mengalami penurunan. Tapi kalau misalkan kita lihat banyaknya data mengarah pada defisit cairan ya di situ. Jadi kita analisis lagi mana yang data yang paling banyak menjadi referensi pada narasi ya, itu yang akan menjadi kata kuncinya akhirnya ya. Itu mengecoh akhirnya Bapak Ibu ya. Lumayan ini kasus ini ya. Jadi kalau kita lihat tadi sudah kita bahas elastisitas kulit, membran mukosa, apalagi ini urin outputnya sudah menurun ya di situ. Nah, jadi harus benar-benar ini kita identifikasi terkait dengan cairannya. Ini berat ini. Ini untungnya tidak ada nadi Bapak Ibu ya. Nah, untuk memastikan bahwa dia mengalami defisit cairan, kalau di sini nanti ada nadinya high ya di atas 100 udah ambil sudah di situ. Dia memang kekurangan cairan. Nah, tapi pemeriksaan fisik sudah menunjang kata kuncinya di sini. Tapi di sini juga mengecoh ya Bapak Ibu. Jadi tadi benar-benar mengecoh di sini. Ya jawabannya ya benar yang C Bapak Ibu ya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu sering-sering lagi membahas terkait dengan kasus ya di situ. Nah, ini jawabannya sudah benar semua. Nah, ini ada yang dari CI Marinir ya Cilanda. Ini sudah ahlinya berarti ini. Oke. Next ya Bapak Ibu. Ada satu soal. Nah ini Bapak Ibu. Nah, ini ada soal mungkin sering ya muncul. Kalau nggak 1-2 soal. Nah ini teman-teman sudah ahlinya biasanya. Ya. Kita disuruh menentukan asidosis dan alkalosis. Ya Bapak Ibu. Masih ingat ya teorinya Bapak Ibu asidosis. Berarti kita menilai pH dulu. pH normalnya 7,35 sampai 7,45 ya. Ini harus dihafal memang. Kemudian PaCO2 35 sampai 45, PaO2 80 sampai 45, HCO3 22 sampai 26. Ya, saturasi seperti biasa, best excess juga seperti biasa. Ya, ada yang plus minus 2, ada yang plus minus 1. Nah, silahkan Bapak Ibu yang ahli dalam menentukan. Nah, Bapak Ibu nanti saya katakan tadi kalau misalkan Bapak Ibu menjumpai kasus seperti ini, ada 2 kemungkinan. Bapak Ibu disuruh menentukan terkait dengan interpretasinya, ya, interpretasinya AGD-nya, yang analisis gas darah. Kemudian yang kedua disuruh menentukan diagnosa keperawatan. Bapak gak usah khawatir kalau sudah ada data seperti ini, ada yang bermasalah, sudah diagnosa keperawatannya biasanya pertukaran gas itu, ya,
di situ. Jadi analisisnya lebih berkembang lagi akhirnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita analisis dulu. Kalau ini sudah narasi di atas, nggak usah dihiraukan, sudah Bapak Ibu. Kita fokus pada hasil analisis gas darahnya saja. Ya. Nah, saya ingatkan Bapak Ibu, kalau pH kan normalnya 7,35 sampai 7,45. Kalau di bawahnya 7,35 udah ambil asidosis, ya kan? Kalau di atasnya 7,45 ambil alkalosis gitu ya. Cara pertamanya ya Bapak Ibu ya. Supaya gampang kita untuk cara cepatnya lah gitulah ya. Nanti intervensinya baru kita identifikasi yang lainnya. Oke, karena kita lihat pertama adalah 7,15, oke kita ambil yang asidosis Bapak Ibu. Asidosis di sini ada dua, A dengan E ya, Bapak Ibu. Yang B, C, D, E udah buang semuanya gitu caranya ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembangkan lagi antara A sama E. Kita lihat yang lainnya. PCO2 ini masih dalam batas normal ya. HCO3-nya ini yang agak turun ya. 22 sampai 26. Nah, kira-kira kondisi apa yang mengarah ke situ? Biasanya adalah kondisi metabolik ya. Berarti jawabannya iya benar Bapak ya. Jadi perlu kita hafalan Bapak Ibu. Gak bisa kalau kita tidak hafalan akhirnya ya. Jadi itu yang perlu kita identifikasi. Ini biasanya soalnya keluar 1 sampai 2 soal. Ini ada teorinya saya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya. Cuma mereview saja Bapak Ibu. Ada beberapa referensi yang lainnya. Ini yang umum saja. Nanti Bapak Ibu bisa identifikasi. Kalau saya sih mudahnya yang pertama kita tentukan dulu pH-nya. Pokoknya di bawah 7,35 udah kita ambil asidosis dulu. Kalau sudah di atas 7,45 kita ambil alkalosis. Nah, setelah itu baru kita lihat yang lainnya akhirnya ya. Kita lihat HCO2-nya sama HCO3 atau kita lihat base excess kalau kita diberikan base excess-nya ya. Kalau yang tadi kan dia mengarah ke sini. Ya. Nah, di sini dia semuanya ya di sini. Apalagi HCO3-nya ya. Kalau misalkan tadi terkait dengan HCO3 ini biasanya menentukan terkait beberapa kondisi ya. Tidak hanya asidosis, alkalosis juga bisa ya. Makanya tadi di sini juga main HCO3 semuanya di bawah 22, tapi kita lihat dulu pH-nya. Yang menentukan alkalosis dan asidosis adalah pH tadi. Kita patokan pertamanya adalah pH. Nah, di situ. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Nanti selebihnya kita diskusi yang lain karena waktunya saya cuma dibatasi sampai jam 8:30 ya. Bapak Ibu mungkin cuma sampai sekian saya bisa membahas soal dan tips-tipsnya ya. Karena setelah ini saya juga ada kegiatan yang lainnya. Jadi sebelum saya akhiri Bapak Ibu saya akan mengingatkan kembali tips-tipsnya ya. Yang pertama Bapak Ibu, tips yang pertama tadi silahkan Bapak Ibu membaca kata kunci yang ada di soal. Ya, tips yang pertama, kemudian analisis jawaban, baru ke narasi, Bapak Ibu. Itu adalah cara tercepat yang biasanya saya lakukan untuk mengerjakan soal. Kalau Bapak Ibu tidak terbiasa, mau cara yang biasa juga nggak masalah. Nah, nanti Bapak Ibu silakan membaca narasi. Biasanya tapi kalau membaca mulai dari narasi biasanya bisa 2 sampai 3 kali baca Bapak Ibu. Habis waktu kita, ya di situ. Kemudian yang kedua tipsnya, apabila Bapak Ibu menemukan jawaban yang dirasa sulit atau tidak ada sama sekali pilihannya, cari jawaban terbaik, jangan sampai kosong karena kita tidak ada nilai min ya. Jadi usahakan harus ada jawabannya. Kemudian yang ketiga, silahkan Bapak Ibu cari kasus terbanyak, nggak usah banyak-banyak ya, 5 kasus terbanyak aja lah, nggak masalah. 5 kasus terbanyak yang sering muncul ya, Bapak Ibu analisis apa saja yang perlu Bapak Ibu review. Yang pertama algoritma tadi yang sudah kita bahas. Yang kedua adalah tindakan ya. Tindakan berarti terkait dengan algoritma. Kemudian diagnosa keperawatan yang sering muncul. Ya, Bapak Ibu. Tadi kan ada beberapa kali diagnosa keperawatan muncul. Ya. Kemudian selain diagnosa keperawatan adalah intervensinya. Nah, kalau pengkajian jarang. Pengkajian memang ada beberapa tadi kasus ya, tapi jarang. Dan yang terakhir meskipun jarang ini biasanya keluar, yaitu tentang hasil laboratorium. Ini terakhir kan tadi hasil laboratorium, ya di situ. Hasil laboratorium yang umum, Bapak Ibu. Kalau umum berarti kan terkait dengan kondisi penyakit ya. Jadi itu yang nanti Bapak Ibu review. Nah, kemudian setelah itu baru nanti kita
belajar hal yang di luar konsep itu. Contoh etik legal tadi, ya kan? Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal direview saja melekat pada kasus tersebut. Yang membedakan KMB dengan Badar, tinggal Bapak Ibu pilih mana yang masuk ke emergency, berarti fokusnya adalah A, B, C. Ya, ARB breathing situation sudah di situ sudah diobok-obok sudah. Ya, kemudian triase, ya, BLS atau BTCLS ya, atau ACLS mungkin, tapi ACLS jarang ya muncul, itu levelnya sudah advance. Nah, di situ itu yang umum-umum yang biasanya muncul ya. Dan selebihnya Bapak Ibu silakan sering review dan Bapak Ibu bisa menilai sendiri ya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan kata kunci, berarti Bapak Ibu sudah siap untuk UKOM ya. Tapi kalau misalkan dari sekarang Bapak Ibu masih kesulitan, sering membaca soal. Teori nanti akan mengikuti ya. Lebih sering membaca soal karena itu nanti akan menentukan kata kuncinya. Kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan kata kunci, otomatis Bapak Ibu bisa menjawab soal itu. Kalau sekarang masih belum bisa menentukan kata kunci, Bapak Ibu akan kesulitan mengerjakan soal. Ya, itu yang poin pentingnya dalam mengerjakan soal hukum. Oke, final mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan yang mungkin menyinggung ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di akhir pertemuan atau nanti di luar bisa ketemu ya. Karena saya juga di Jakarta mungkin bisa sering ketemu ya. Jadi nanti silahkan disapa, mungkin saya lupa ya. Jadi nanti mudah-mudahan kita bisa silaturahminya terjaga di luar juga. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny. Iya, sama-sama. Ibu. Saya izin lift ya, Bapak Ibu.